Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan Bu Dr. Siti Badriah. Namanya itu kayak penyanyi ya, Bu. Halo Bu Siti, apa kabar? Ya, baik, baik Pak Ah, Bambang. Sehat-sehat Alhamdulillah selalu. sehat. Saya Sehat-sehat. saya tidak ingin mendengar Ibu alumni ya. Enggak toh, Bu? Enggak, Enggak, masih alhamdulillah. diisi. Oke. Ibu Siti Badriah ini adalah seorang dosen, praktisi, juga peneliti dan mengajar desain interior. Bu, sedikit Bu, desain interior Ya, itu sekupnya apa sih? pada prinsipnya desain interior itu adalah program ruang yang berorientasi pada efektivitas dan kenyamanan hunian dan meningkatkan produktivitas atau kinerja yang ada di dalam. Jadi termasuk interior, termasuk tata letak, tata ruang begitu Bu? Semua banyak kompleks ya, Hmm, jadi kompleks. Nanti biar jadi eh, surgaku, rumahku surgaku gitu ya Bu ya. Nah, itu penting itu, Kak. Bagi Karena biar ibu itu penting. biar di rumah bisa betah ya Bu ya. Ya, betul. Bukan Apalagi jadi pas pandemi begini, Kak. hmm, Harus rumah dimaksimalkan desain interiornya. bukan rumahku nerakaku ya. Oh, Baik. Kita akan bahas nih ini. Bu tentang bedah karya desain. Nah, ini saya lihat ada Rezus Furniture Design. Apa itu, Bu? Oh ya. Jadi reduce desain untuk furniture ya, itu adalah karya desain yang pada prinsipnya materialnya menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai tapi difungsikan lagi dan menyesuaikan konsep desain yang ada dan disesuaikan kebutuhan sehingga Hmm, memanfaatkan dan tidak mengganggu lingkungan. Artinya kita harus menjaga lingkungan itu bersih, sehat, jadi sustainability-nya itu ada gitu. luar biasa. Berarti ini sudah green screen, reuse ya, Ya, Bu ya. Dan ya betul, pasti ramah lingkungan. betul, ya. Contohnya apa, Bu? Nah, seperti yang ada di poster saya itu kan saya Hmm, memanfaatkan bola tenis ya. Di bola bola tenis tenis. bekas ya, bekas ya. Hmm, Yang bekas-bekas itu kan numpuk itu banyak sekali ya. Di situ kalau dibakar itu kok bikin polusi ya toh. Nah, itu kondisinya ternyata masih saya tekan-tekan itu kok masih ternyata saya berpikir untuk membuat kontur atau siluet dari sebuah furniture ya. Jadi gambar kerjanya sudah ada sebenarnya, tapi kok ya lupa saya nge-share ya. Nah, harusnya di-share ya Pak ya. hmm, Besok kita tampilkan mungkin share siap. untuk gambar potongannya, Hmm, gambar yang lain-lain itu ya. Jadi untuk uh, pem- pemfungsian lagi bola-bola tenis bekas ini itu memang memerlukan proses sehingga disusun seperti itu menjadi material yang bisa digunakan dan tidak berbahaya bagi lingkungan yang pasti. luar Nah, biasa. ini Maka harus tadi pinter-pinter, ya harus pinter-pinter membuat bentuk desain yang sesuai sehingga memang kita harus mencocokkan ya artinya biar ergonomis mencocokkan kondisi ini pantasnya itu untuk kursi apa ya. Nah, seperti itu harus disesuaikan. luar biasa. Ini awal mulanya gimana kok Bu Ibu punya ide membuat reuse seperti ini Bu? Ya, saya kan sering nganter anak ya, tenis saya juga seneng tenis juga sih, tapi Weh, nggak begitu ya. Tapi seminggu sekali pasti tenis. Tapi anak saya itu kan sering, jadi sering beli bola bekas yang numpuk banyak sekali ya di rumah itu. Jadi kalau bola bekas itu sampai 300 biji, 500 biji banyak sekali. Hingga kalau sudah nggak dipakai kan sudah nggak pantulannya nggak tinggi ya mm-mm, Pak ya. mm-mm. Kalau semakin kempes itu ya itu bisa dimanfaatkan untuk ini karya desain saya yang kira-kira
kita nanti bisa untuk apa. Ini sebagai desain kan ada ini ya, ada inovasi ya. Jadi kita harus membuat karya-karya yang bisa memberi stimulus bagi masyarakat supaya memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi desain yang digunakan. Begitu. Apakah ini di perkuliahan juga diajarkan, Bu? Iya, jadi di perkuliahan itu kan ada mata kuliah desain mebel 1 dan 2. Nah, desain mebel 1 itu kan apa itu untuk dasar-dasarnya biasanya teorinya banyak. Dan menggambar gambar kerjanya. Kalau di desain 2 ya, mebel 2 itu kita akan membuat prototipe ya sampel 1:1 skalanya, sehingga mahasiswa harus dituntut untuk membuat inovasi. Jadi novelty-nya apa, kebaruannya apa, sehingga segmen mana yang dituju, misalnya itu public space, itu pabriknya mana, interior seperti apa. Jadi harus integrasi dengan interiornya. Seperti itu, Pak. Mahasiswa S1 sudah dituntut novelty, Bu. Iya. Jadi semua harus baru. Ini baru. Karena isi atau karena memang bagaimana novelty itu ada? Sebenarnya novelty itu kan memang dituntut untuk sebuah perancangan ya. Dalam perancangan itu ada sesuatu unsur novelty atau kebaruan ya. Bisa itu diambil dari kreativitas, itu menggabungkan, atau mungkin dia bisa mengupdate apa googling ya, mungkin di internet itu kan banyak sekali ya, tapi dia bisa mengkombinasi, mengadaptasi dengan tradisi, mungkin seperti itu, sehingga muncul sesuatu kebaruan, tapi hasil dari modifikasi atau kreativitas mereka. Tapi kalau novelty murni itu memang kadang-kadang memang agak sulit ya mahasiswa membedah itu ya, bagaimana ide bisa ditransfer ke desain seperti itu. Kadang harus butuh waktu lama, ada tugas membuat eksplorasi sketsa itu, sampai eksplorasi ide itu dengan sketsa sampai 50 lembar itu mereka kadang mengeluh. Padahal dulu waktu saya S1 itu 50 itu kecil ya, jadi lebih banyak lagi. Beda ya anak ketangguhannya itu kayaknya. Karena sekarang sudah ada SketchUp, ada aplikasi-aplikasi yang komputer yang memudahkan, sehingga freehand-nya itu kadang-kadang memang kurang ya mahasiswa sekarang ya. Jadi harus dituntut di desain mebel 1 itu harus ada freehand drawing. Jadi mahasiswa itu lanyah gitu loh ya, menggunakan jari jemarinya itu membuat sketsa desain itu. Apa hubungannya komputer desain dengan karya desain yang Ibu publish gitu? Oh iya, kalau komputer desain itu memang dia semacam ini ya, piranti atau sarana aja supaya gambar kerjanya itu cepat ya. Jadi kalau di desain mebel 2 sudah menggunakan komputer desain ya untuk membuat gambar kerjanya, berproyeksi itu loh Pak. Tapi kalau untuk desain mebel 1 itu kan ditekankan menggunakan freehand. Jadi semua bisa pakai freehand supaya apa? Tidak seorang desainer memang harus mentransfer idenya kepada owner. Biasanya owner itu kan minta cepet ya, nggak mau nunggu pakai desain komputer nggak mau. Dia pengen dibuatkan sketsa aja, seperti apa sih ya. Jadi seorang desainer harus pintar membuat freehand drawing supaya idenya itu bisa diterima oleh owner ya, sehingga segera deal ya, seperti itu. Bu, kalau kayak begini nih, idenya bisa dari mana sih Bu? Itu bisa dari mana saja, tapi kalau desain dengan seni murni ya bedanya itu, seorang desain itu biasanya muncul dari demand ya, tuntutan di masyarakat. Kalau seni murni kan enggak, dia internal unit, jadi muncul kalau ada mood ya. Kalau moodnya tapi kalau itu desain harus melihat masyarakat. Nah, di situ apa yang dibutuhkan? Kita harus membuat ide supaya mendukung kepentingan masyarakat, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana idealnya antara ide untuk kepentingan
apa istilahnya, untuk kepentingan pasar dan idealisme. Ya, ide untuk kepentingan pasar sudah pasti. Sekarang harus kita melihat tren ya. Jadi tren yang ada di pasaran, segmen pasar global, internasional itu harus dilihat supaya desain kita laku ya. Jadi nanti desain itu kalau bisa uh, stylenya itu universal, artinya bisa digunakan oleh siapapun ya, masyarakat manapun, suku bangsa apapun, sehingga bisa tampil dalam interior masing-masing tanpa batasan culture yang berbeda ya. Meskipun secara tersirat itu ada ide desain dari lokalitasnya, pasti itu. Jadi kita kadang menggabungkan mode mid east mid west ya, ada global ya, globalisasi lokal seperti itu. Jadi itu sekarang harus digali masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga munculkan ide-ide yang benar-benar kreatif ya. Kalau sudah pameran itu Pak, desainnya bagus-bagus ya, macam-macam. Ya memang harus konsultasi terkontrol dari dosennya, asesmennya itu ada konsultasi yang rutin ya, sistematik. Itu memang dipantau sehingga mereka tidak tahu-tahu muncul ini dari mana. Jadi harus mulai dari ide ke sketsa desain, ke gambar kerja sampai ke prototipenya. Tapi kan kadang-kadang sulit Bu, antara menyeimbangkan antara idealisme dan selera pasar. Nah, bagaimana sekarang menyeimbangkan keduanya Bu? Jadi dia komersialnya juga dapat uang, tapi antara idealismenya dia juga dapat. Begitu gimana? Ya itu tadi saya menyarankan mahasiswa untuk googling dan melihat tren desain. Tren desain itu yang diminati pasar, sehingga mereka menuju ke arah situ, meskipun makna filosofis simbolis itu tidak lepas gitu loh, meskipun bentuk dasarnya memang kalau desain modern sekarang yang kontemporer desain itu memang mengadaptasi desain modern ya. Modern itu yang simple, praktis gitu, seperti itu toh. Tapi tentu saja mahasiswa akan mentransfer ide mereka, lokalitas mereka tampil di situ, meskipun menggunakan ranah simplifikasi atau mungkin dimodifikasi, disesuaikan sehingga membentuk masuk ke dalam ranah modern. Tapi sekali lagi, ide-ide ini, kuliah ini masukkan ke dalam PBM ya, di kurikulum atau sekedar diinsertkan di pertemuan berapa gitu? Ya memang di kurikulum ada. Jadi di kurikulum itu selalu ada pengembangan dari dosen ya. Yang lama mungkin kurang diupdate, sekarang harus diupdate. Kan perkembangan zaman ya. Jadi ini ada satu semester ada desain mebel 1 itu nanti outputnya apa, itu sudah ada. Jadi misalnya untuk karya-karya desain itu ya mahasiswa banyak, jadi harus ada karena memang itu standar untuk akreditasi ya, akreditasi BAN PT ya. Jadi itu memang kalau sekolah desain memang harus karya-karyanya banyak. Kalau ini Bu, yang karya desain ini contohnya yang sudah jadi apa saja Bu dari mahasiswa? Oh banyak sekali ya. Jadi kalau nanti saya share screen untuk karya-karya desain banyak sekali mahasiswa saya. Jadi ya bisa dinikmati di pameran di akhir semester nanti ada akhir semester ada pameran virtual juga. Biasanya saya buat pameran virtual untuk anak-anak sehingga memang masyarakat bisa menikmati, dan itu di go internasional ya, jadi bisa dinikmati masyarakat luas. Tapi contohnya apa Bu misalnya? Contohnya desain kursi, desain aksesoris interior, kayak tablet, standing lamp, kemudian ada wall lamp, kemudian macam-macam ya. Jadi kalau yang desain mebel itu furniture yang kita untuk care ya, atau kursi itu kan kalau disimbolkan itu sebagai ini ya Pak ya, jadi kedudukan itu kan citra manusia, dia ada di kedudukannya, bagaimana dia duduk, posisinya seperti apa, itu kan membangun image ya.
Ini makanya dipilih kursi, enggak almari, enggak bed, enggak yang lain. Tapi kursi sudah syarat dengan tampilan ini ya, Filosofis. representasi ya, filosofis ide dan Nah, gagasan. jadi kalau saya berhadapan dengan dosen-dosen isi itu, saya takutnya kejebak bu. Isinya filosofis, nah kita benar-benar real buat. Nah, tapi benar-benar filosofinya masuk. Nah, kalau selain seperti yang ada di leaflet bu, apalagi bu mungkin? Oh banyak ya. Jadi kalau ada, kalau di sini kan reuse ya, Hmm. topingnya kan reuse Pak. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai itu banyak, masyarakat itu kan banyak ya, di rumah masing-masing kadang ada benda-benda yang tidak terpakai, misalnya mereka punya apa itu bahan bekas ya, Hmm. atau mungkin kayu-kayu yang sudah kuno itu disesuaikan konteksnya. Oh iya, ini kalau reuse itu cocoknya memang ini ada desain retro ya, mungkin seperti itu, atau mungkin vintage ya seperti itu ya. Hmm. Kesan-kesan kunonya itu masih ditampilkan. Tapi kalau yang reuse-nya kayak produk modern kayak bola tenis tadi kan memang harus desain modern, nggak mungkin bisa ini ya. Seperti itu. Tapi kalau reuse itu memang segmennya khusus ya Pak. Jadi Hmm. nggak mas produknya pun mungkin nggak begitu karena dia limited edition ya, karena memang reuse bahan-bahan reuse itu kan nggak banyak ya. Hmm. Beda Jadi kalau Jadi bahan-bahan yang digunakan itu betul-betul, saya tadi masih belum yakin loh Bu, ini masuk bahan-bahan bekas bisa digunakan lagi dan menjadi karya yang benar-benar artistik gitu. Nah, kalau begitu mahasiswanya bagaimana menanamkan Bu? Menanamkan bahwa barang-barang bekas itu diyakinkan ini bisa digunakan dengan baik. Bagaimana kepada ya, mahasiswa? tentunya dalam desain itu kita harus tahu teknis ya, teknis dan konstruksinya, antara material dan konstruksi itu harus sesuai. Kita harus melihat material itu tepatnya menggunakan konstruksi seperti apa. Nah, kalau kita mengacu bentuk desain reuse itu kan bahannya kadang kalau dikurangi terlalu banyak, misalnya dipotong-potong atau jadinya ini ya, kesan reuse-nya nggak ada ya. Hmm. Jadi memang harus beda dengan recycle. Kalau recycle kan didaur ulang ya. Itu memang jadi bentuk perwujudan baru ya. Kalau recycle ya. Ini reuse ya. Jadi reuse itu cuma bahan itu digunakan dengan performa yang sudah ada, tinggal kita memadukan dengan bahan-bahan yang lain supaya bisa membentuk desain yang seperti kita inginkan. Seperti Wah, itu, Pak. ini harus diperjelas nih. Saya tadi tidak menyangka kalau jadi ternyata ada reuse dan ada Recycle. recycle nih. Jadi bagaimana membedakan secara kasat mata ini biar orang paham nih Bu? Ya. Jadi recycle itu kan daur ulang ya, Mm-mm. diproses kembali ya. Jadi misalnya ada produk botol-botol plastik itu ya, Mm-mm. itu kalau masuk ke ranah recycle, dia akan didaur ulang, Mm. dilembutkan ya Pak, jadi komposisi bubuk mungkin ya, agak kecil-kecil ya, seperti itu, dan diproses lagi menjadi material bahan baku yang mungkin lembaran atau mungkin kotak atau mungkin agak tebal sesuai ketebalan yang diinginkan. Beda kalau reuse itu barang yang sudah nggak dipakai, nggak diremuk, artinya nggak didaur ulang, tapi diambil, difungsikan untuk memenuhi komponen desain yang sudah kita rancang, seperti itu. Ya, jadi ada benar-benar ada bedanya, ada jadi bentuk lain, yang satunya Ya, itu bukan bentuk lain tapi dimodif gitu Bu. ya betul. Wah, berarti saya pengen kuliah di ISI nih. Iya dong. Umurnya nggak menjangkau, sebegitu menariknya ya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya gini Bu, saya punya punya barang bekas. Nah, taruhlah misalnya barang bekas itu muk, katakanlah gantungannya patah. Nah, menurut Ibu ini bisa dibuat menjadi reuse atau recycle? Apa tadi Pak? Muk ya, Muk.
Mood itu cangkir. kan betul. Cangkir itu kan yang paling rawan itu kan mesti kan gantungannya patah itu. Oh ya, pegangannya Pak. Mm-mm. Ya. Nah, ini menurut Ibu bisa diberdayakan untuk reuse atau recycle? Oh Yang gitu. paling mudah. Tapi bukan desain furniture ya. Nah, gimana nih? Saya malah jadi bingung. Ah, desain Karena furniture ini jadi dari apa? Mm-mm. ya Pak ya, jadi dari kaca bling ya. Jadi Mm-mm. bahannya kan seperti itu. Itu kalau memang sudah nggak ada pegangannya otomatis ya tidak berguna, ya kan? Hmm. Harus di recycle. Hmm. Kalaupun berguna, itu harus disesuaikan. Ini kita tambahkan lagi tetap sebagai mug, Mm-mm. tapi dia digunakan sebagai fungsi lain, bukan alat minum, ya. Misalnya, Tapi mungkin pendukung, mungkin dipakai sebagai tempat pensil atau mungkin oke. lain, tapi dikasih pembeda warnanya juga dirubah, mungkin dikasih tulisan-tulisan yang membangun semangat, seperti itu ya. Jadi memang desainer itu harus kreatif ya. Jadi melihat barang yang tidak pakai itu bisa dijadikan sesuatu yang terpakai, seperti itu. Luar biasa. Iya, saya jadi pasti kan kalau mug itu yang paling cepat anu rusak itu kan rawan kan memang istilahnya apa sih, gantungan atau gondelan atau apa ya Bu ya? Jangan canggung Pegangan. ya. Dan itu pasti yang jadi masalah kan anaknya masih kecil-kecil. Banting patah, banting pecah. Nah, misalnya lagi apa lagi? Nah, botol minuman mineral. Saya takut nyebut merek nanti tidak kena endorse. Minuman mineral. Nah, itu yang paling bagus gimana, Bu? Nah, ini ada dua opsi, bisa recycle dan reuse. Kalau Oh. mahal, dia akan didaur ulang, ya. Hmm. Didaur ulang, dibikin serbuk ya, nanti akan diciptakan lagi menjadi bahan baku sesuatu yang baru. Kalau di pabrik-pabrik kan banyak sekarang. Jadi Hmm. ada pengepul yang mengumpulkan bekas-bekas ini ya, botol-botol minuman ini, sehingga dijadikan bahan baku lagi. Jadi tidak mengotori lingkungan, tapi difungsikan lagi. Nah, kalau reuse itu bisa lebih, mungkin kita membuat desain-desain yang berkaitan dengan hanging lamp atau lampu-lampu gantung ya. Hmm. Oh Bagaimana sekarang iya, banyak bener-bener. sekali kok, itu bisa untuk buat Hmm. beberapa sentuhan warna yang berbeda dengan susunan disusun sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Biasanya untuk Oke, kafe-kafe itu bisa menarik juga. oke, oke. Ternyata saya baru kepikiran ya Bu kayak gitu. Nah, nilai ekonomisnya dan nilai komersilnya gimana Bu? Ya tentu saja kalau reuse ini memang pasarnya memang enggak ini ya khusus ya. Jadi enggak seperti kalau kita membuat recycle ya. Recycle itu dijadikan bahan baru, bahan mentah baru ya. Jadi kayak bahan baku lah untuk membuat misalnya produk lain yang bisa diciptakan, tapi biasanya uh, apa dari pabrikan ya, seperti itu. Hmm. Tapi kalau yang desain reuse itu biasanya perorangan dan membuatnya Hmm. limited edition, edisinya cuma sedikit ya, nggak banyak, nggak mass product ya. Jadi ini antara kepuasan lagi atau idealisme dengan komersial nanti ini gadok lagi nih Bu ya. Memang itu ya, jadi Hmm. kalau kita orientasinya ke desain produk, mass produk itu kan nanti bisa diperbanyak ya, desain prototype itu ya. Itu memang kita harus orientasinya ke universal design Hmm. ya. Jadi desain-desain yang dia bisa diadaptasi di lingkungan interior jenis apapun, sehingga tampil di hunian style apapun mampu menampung dengan desain desain yang yang tren pada saat ini. Kita harus munculkan desain yang dengan gaya dan tema yang sesuai dengan modern atau kontemporer ya. Tapi kalau kita menggunakan reuse itu pasar-pasar khusus ya, segmennya khusus. Biasanya orang-orang tertentu yang ingin seperti itu. Nah, ini Kita tadi kan keperluannya
apakah di kuliah saja atau kemudian mahasiswa ini ketika mungkin pada pertemuan ke habis semester, mid semester lah biasanya, ini dituntut ini harus laku misalnya. Kalau laku nilainya 4 misalnya. Atau gimana, Bu? Biasanya diikutkan lomba Oh, lomba. desain, ada juga lomba desain ya. Di situ ada beberapa anak kita ikut lomba desain internasional dan dapat juara, sehingga dia dibiayai pemerintah Australia Oh. untuk magang di sana, jalan-jalan tentunya ya di sana. Jadi kalau desainnya memang desain-desain mahasiswa saya itu banyak kan memang ke arah-arah international style ya. Jadi mereka bisa digunakan oleh segmen apapun gitu. Wah, ini melebar banget nih ya, Bu ya. Jadi Iya. mahasiswa punya pengalaman berkarya, kemudian dilombakan di segmen internasional, dapat biaya. Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu, Bu ya. Iya. Sekarang apalagi ada Merdeka Belajar ini kan lebih sinergis ya. Jadi antara praktisi ke dunia pendidikan, ke BUMN, semua bisa link, bisa menjalin hubungan-hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan. Nah, kalau penilaiannya, Bu, di kuliah Ibu, ini Ibu kan pegang sendiri kuliahnya, penilaian akhirnya bagaimana? Asesmen saya itu memang tentunya ada bobot-bobot kriteria desain yang baik ya. Jadi desain itu yang pasti desainnya logis ya, artinya itu harus sesuai dengan konsep desain. Pada masyarakat ada latar belakangnya yang membuat latar belakang di konsep desainnya itu. Nah, di situ baru arah ke bagaimana dia merealisasikan ide desain itu sesuai dengan tuntutan tadi ke dalam bentuk sketsa-sketsa. Kemudian sketsa yang banyak tadi, eksplorasi ide itu baru disaring menjadi alternatif desain terpilih ya. Nah, di situ nanti baru digambar kerja, baru membuat prototype. Nah, seperti itu. Di setiap tahapan itu memiliki bobot masing-masing ya, kualitas masing-masing. Ada kualitas-kualitas yang kadang, jadi ada kualitas-kualitas yang kadang ada yang bentuk desainnya bagus, tapi dia memperhatikan antara bahan dan konstruksi itu secara teknis agak sulit sehingga menghasilkan hasil yang tidak baik. Kemudian antara finishing dengan bahan yang digunakan kadang-kadang tidak cocok. Nah, kemudian ada yang proses produksinya yang terlambat, ada yang finishingnya tidak baik hasil akhirnya, seperti itu. Jadi semua tergantung ini ya, ketekunan mahasiswa, bagaimana dia mengikuti setiap time schedule yang di share di grup, itu akan menjadikan terarah desainnya. Jadi masuk dalam framework yang baik ya, seperti itu. Ibu makanan favoritnya apa sih? Apa hubungannya Pak? Ya tanya aja. Apa ya? Makanan favoritnya apa? Itu yang menu-menu sehat. Menu sehat. Usianya berapa emang ya? Rahasia ya? 52. Berarti makan. Berarti menu-menu sehatnya itu yang menunjang di usia ibu itu. Berarti sayuran, buah gitu kah? Iya, saya bikin salad, buah salad, buah. Apakah itu yang membuat ibu? Kacang-kacangan jangan lupa protein ini. Apakah itu yang membuat ibu masih bisa berpikir sehat, masih bisa berpikir the future, masih bisa seger begitu? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, jangan lupa olahraga, Pak. Olahraga lupa saya. Olahraga favoritnya emang apa, Bu? Saya renang. Serius? Iya. Luar biasa. Kadang jogging, senam. Ya, nah, yang waktunya sesuai. Kalau di rumah bisa apa ya ini apa. Jadi semua schedule bisa jalan. Bu, selama menjadi dosen, menurut ibu
sejarah itu yang pernah membuat karya ini, karya desain ini yang paling masuk ke hati Ibu apa Bu? Karya apa? Kayak saya itu waktu ini ya ada saya dapat hibah ya itu hiling ya. Jadi dua Oh, kali 2 tahun saya dapat ya. 2 tahun itu dibiayai Kemenristek Dikti itu sekitar 250 juta. Itu dua wow. kali. Alhamdulillah. Itu saya membuat karya-karya yang berbahan baku nilai-nilai lokal ya. Jadi material lokal ya kayak lurik ya. Lurik itu Batik? kita buat pakai ya aksesoris interior dan furniture di situ. Hmm. Artwork. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya karya-karya desain yang reuse ini potensinya sangat terbuka lebar ya Bu ya. Itu ya. Nah, Kita itu kan sebenarnya dituntut Pak. Kalau desain kan dituntut inovasinya ya. Jadi sumbangan pikirannya untuk masyarakat gitu. Ada ditulis atau di-share seperti ini. Jadi di medsos maupun di surat kabar semua itu bisa. Sehingga bisa publikasi lah. Lama itu nulisnya Pak. Kalau hmm, ide itu cuma nulisnya itu ya yang lama. hmm. Kalau begitu, kenapa orang belum bisa beralih pikiran untuk menggunakan reuse ini, Bu? Masalahnya apa? Oh ya, masalahnya memang desain reuse itu memang ini ya kendalanya banyak juga ya. Jadi kalau masyarakat tidak punya ide yang tepat, artinya bagaimana dia dipersiapkan menjadi suatu produk baru yang bisa digunakan baik di interior maupun eksterior itu harus butuh pemikiran Pak. Nggak Hmm, merta ya bentuk yang ada itu dipas-paske kadang kan susah ya ngepas-ngepaske karena dia nggak didaur ulang. Jadi adanya misalnya ada sisa-sisa ini ya Pak ya kandang sapi itu ya hmm, tahu nggak. Nah, sekarang kita desain menjadi meja front office ya itu kan itu inovator ya jadi betul. kayak para para akademisi khususnya yang memiliki kekayaan intelektual seperti itu kan nggak bisa semua itu mengambil inspirasi dan mewujudkan dalam desain itu susah. Tapi Hmm, kalau kita yang sering membuat sudah biasa itu ya mungkin lebih mudah ya. Nah, kita membuat desain-desain, oh ya itu ada sisa apa itu pagar-pagar yang kayu-kayunya bagus sebenarnya itu bisa digunakan. Tapi tampilan kekunonya itu masih tampak gitu. Harus disusun supaya menjadi tampilan yang bagus. berarti kotak kirinya benar-benar harus jalan ya, Bu. Oh iya, Nah, kalau maka be- sensinya harus sinergis. hmm, kalau Karena begitu, ini nggak mungkin bisa mentransfer ini ya, isi dari sini ke tangan itu loh. hmm, Ini harus motorik saling, namanya. hmm, seringnya kan tangannya nih. hmm, Nggak semuanya mudah bikin sketsa 50 itu mahasiswa ya kadang-kadang susah. hmm. Lama. Saya minta seminggu 10 itu lama sekali. Kadang-kadang nggak ini ya. Oh. Mereka mungkin karena sering pakai komputer ya, jadi hingga itu lama membuat ide desain itu. Nah, kalau tadi itu kan dalam sejarah Ibu mengajar. Nah, sekarang kalau dalam semester ini Ibu mengajar itu karya mahasiswa yang karya desainnya reuse ini menurut Ibu paling masuk ke hati Ibu apa misalnya? Ada beberapa mahasiswa yang menggunakan reuse, tapi kebanyakan mereka sekarang pakai rotan ya. Jadi Oh, tidak diminati masyarakat internasional ya. Kebanyakan rotan, jadi yang reuse itu cuma beberapa, nggak ada, mungkin dua aja ya, ada 2 orang. Karena it, mereka mungkin ingin memanfaatkan, jadi kepentingannya mungkin ada yang lebih ngirit, kadang seperti itu loh. Seperti itu. jadi identiknya itu reuse itu ngirit ya Bu ya. Iya, idealisnya masing-masing. Oke, nah kalau gitu yang lainnya bagaimana Bu kondisinya mahasiswa yang lain? Yang mana? Yang maksudnya yang Ya, pakai katanya rotan. dua itu yang masuk ke Ibu. Nah yang lainnya apa yang mereka hasilkan? Yang lain tuh desain-desain yang modern kontemporer ya. Kita memang Hmm, sudah
Ibu tekankan untuk membuat desain yang pasarnya laku ya, sehingga nanti bisa masuk ke bank desain ya, yang bisa didanai oleh beberapa instansi ya. Kadang ada yang rumah sakit yang tahu desain ini itu mau diproduksi lebih banyak. Jadi kita kan dapat order seperti itu kalau bisa. Jadi saya desain yang sederhana disetujui rumah sakit ya, di Madiun rumah sakit. Oh ya dulu ya kayaknya Muardi, bukan Muardi yang di Solo ya, tapi yang di Madiun itu saya dapat kursi 100 biji ya. Karena melihat desain saya yang simple dan mungkin unik ya. Tapi untuk kursi tunggu gitu loh. Wah, berarti itu adalah keluaran dari riset, dijadikan pengabdian, habis itu dijadikan komersil ya. Saya mau kayak gitu, nggak tega ternyata ibu ya. Terus kita berpikirnya harus pertama itu kita membuat inspirasi ya. Jadi kalau saya di temuan saya di disertasi saya kan spirit itu ya Pak ya. Spirit itu kan mengambil inspirasi dari lokalitas. Nah, lokalitas yang ada kita transfer ke dalam transformasi ide ke bentuk desain yang modern. Dan kita cari segmen-segmen yang laku di pasar. Seperti itu. Jadi orientasinya komersil kalau bisa. Nah, sampai komersil, apakah sudah ada yang kemudian mendapatkan haki, Bu? Atau paten atau sudah. Sejenis? Luar biasa. Apa itu? Kan? Jadi saya buat kursi lurik itu sudah haki. Jadi ada mahasiswa banyak yang dihakikan, ada beberapa ya. Kan itu haki itu kadang ada tawaran yang gratis, ada yang enggak. Nah biasanya kalau dapat hibah itu kan sekalian saya hakikan, karena itu masuk di ini ya, data pengeluaran logbooknya. Di logbook. Nah, paten ya, paten itu yang mahal itu. Iya, kalau mahasiswa ada nggak yang mungkin masukkan ke haki itu, Bu? Oh iya ada. Contohnya apa, Bu? Ya kursi, ada desain kursi. Berarti memang peran seorang dosen itu kepada mahasiswa itu sangat penting sekali ya? Oh iya, jadi dosen itu selain menginspirasi, dia juga mengarahkan ke arah framework yang lurus sehingga jadi kinerjanya itu maksimal Pak. Sehingga memunculkan desain-desain yang nanti masyarakat itu bisa memberi apresiasi sehingga bisa laku, arahnya ke sana. Itu kalau dosennya kayak ibu ya bisa bisa menginspirasi. Kalau konsultasi ke rumah saya loh Pak, jadi ke rumah iya jauh-jauh itu datang konsultasi. Itu saya buatkan sketsa yang banyak. Ini loh cepat saya kasih freehand saya. Ya seperti ini bagusnya, kalau desainmu itu kurang ini teknisnya susah, mungkin bentuknya terlalu rame atau gimana itu saya arahkan. Jadi ada beberapa desain mereka itu yang saya tolak karena memang belum ini ya, kadang terlalu rumit, kadang terlalu rame, kadang kurang ini ya, tema dan gayanya itu kurang pas gitu. Wah iya, kadang-kadang mahasiswa itu kalau dibegitu kadang-kadang terus ada yang ngutong, ada yang kemudian males. Nah jadi dosen itu kan sebenarnya kan jadi fasilitator yang betul ya Bu ya, antara, nah saya tak ingat tuh, dari fasilitator mendidik, mengajar, tambah satu lagi mungkin mengajar dengan hati. Makanya kadang ini diganti, coba misalnya pelan-pelan, nggak serta-merta saya tolak. Kalau saya menolak itu saya mohon maaf, ini tidak bisa, harus diganti ya. Tapi dalam tahap masih awal di sketsa. Kalau ke gambar kerja saya sudah nggak enak artinya sudah dari alternatif sketsa itu kan dipilih berdasarkan presentasi mereka, ada masukan dari dosen dan kelas ya. Jadi sebelum diwujudkan ke gambar produksi, gambar kerja, gambar prototipe-nya yang soft drawing itu harus mendapat persetujuan dari dosen di ACC. Kalau sudah ACC ya nggak mungkin ditolak. Tapi kalau sketsa itu banyak yang saya tolak karena memang harus diganti. Luar biasa, Bu. Dari mahasiswa itu
yang karyanya itu kemudian tidak masuk, apakah kemudian ada yang sampai gagal non sewu? Maksud saya ngulang begitu? Wah, kalau memang tekun itu sebenarnya bisa. Kadang ada mahasiswa itu memang ada yang bekerja di luar gitu, sehingga dia nggak punya waktu untuk ini ya, merevisi seperti itu. Dia itu kebanyakan bekerja sehingga nggak fokus di kampus tok gitu loh. Hmm. Sehingga mundur, kadang ngulang di tahun Hmm. depan seperti itu. Karena memang sebenarnya kalau dia telaten ngikuti bisa lanjut. Kadang mereka itu revisinya nggak muncul-muncul, ditunggu ibunya, Hmm. ditunggu dosennya nggak muncul-muncul lah. Ini berarti ada, setelah saya tanya ternyata banyak yang bekerja. Mohon maaf ibu, saya ternyata nggak bisa membagi waktu, mungkin tahun depan. Nah, seperti itu. Dan Apa? ternyata Kangen ibu lagi ya boleh ya. mahasiswa itu identiknya begitu ya, karena dia sudah punya kemampuan. Itu kayaknya sih bukan hanya di jurusannya ibu, yang lainnya juga gitu, yang tari juga gitu, yang multimedia juga gitu. Sekarang Ngerti, sudah payu gitu loh. ngerti duit. Iya. Ya mereka juga butuh itu mungkin ya. Ada yang keluarga yang mendidik anaknya untuk mandiri seperti itu, atau mungkin karena kondisi keluarganya yang kurang mampu, mungkin seperti itu. Ya, kembali lagi itu masalah idealisme dan masalah komersialisasi, yang mau yang mana yang harus didahulukan. Bu, dari sekian pembicaraan kita, mungkin ada nggak yang masih kurang yang mungkin ibu mau sampaikan? Pada prinsipnya ya, dari sekian karya reuse ya, pada prinsipnya kita harus memilih dan memilah bahan-bahan yang harus sesuai dengan konsep desain. Maaf, maaf sebentar. Bentar, baru podcast sebentar ya. Itu jadi pertama material ya, jadi ada material materialis ya, jadi materialis itu berkaitan dengan implementasi, yaitu pelaksanaan desain. Itu harus mau tahu dia bahan itu bisa nggak match dengan desain yang kita rancang. Nah, sebaliknya kita harus melihat bahan itu, baru kita sesuaikan desain seperti apa. Nah, seperti itu. Itu harus dua-duanya jalan seperti itu kalau ingin membuat reuse design ya. Kemudian di tahapan understanding ya. Jadi itu harus kita sesuaikan segmennya. Jadi ini nanti pasti desain kira-kira ke segmen mana pasarnya. Kalau memang kita menuju segmen pasar seperti apa, kalau memang ini desainnya memang sulit, kita harus membuat desain-desain yang limited design, yang kadang segmen khusus kita tawarkan khusus pada orang-orang tertentu, pada relasi kita. Tapi memang kadang itu kalau mahasiswa sulit ya, harus berhubungan dengan dosen sehingga desainnya bisa payu ya. Seperti itu ya. Nah, gitu. Kemudian tahapan eksplor itu bagaimana ide ditransfer ke dalam desain ya. Itu kita harus membuat gambar kerja itu harus disesuaikan bagaimana teknisnya antara bahan yang sudah ada yang kita pilih untuk reuse tadi, itu bagaimana menggambar supaya secara teknis bisa diproduksi oleh tukang ya. Jadi manpower yang kita pilih itu harus benar-benar tahu karakter bahan itu, sehingga tidak sia-sia desain kita yang sulit. Kadang desainnya sulit karena memang reuse ya, nggak semuanya bisa, kadang susah ya, kadang memang desain khusus ya. Nah itu segmennya yang memang kita harus benar-benar jeli Pak, antara segmen yang umum maupun yang khusus, itu harus kita pahami, itu harus jeli. Jadi ada 3 aspek tadi, antara understanding, explore, dan materialize-nya ya. Itu harus menjadi satu kesatuan tahapan yang tidak terpisahkan. Seperti itu Pak. Tempat
wisata yang favorit di mana, Bu? Ini Pak, Tempat wisata tempat. yang favorit di mana? Tempat Oh wisata. kalau itu apa? Oh kalau keluarga dan saya itu biasanya kita pengen yang ada pantainya, yang dekat-dekat Pantai. pengen di situ, ya, seperti itu. Hmm. Ya. Sejuk-sejuk, yang memberi inspirasi gitu loh Pak. Kita tes di Pacitan mana yang pernah dikunjungi pantainya. Pantai jodohnya juga itu ada Pacitan itu sudah ke sana waktu KKN mahasiswa sekalian Oh, ke sana. jadi Bisa sekali dayung kendam. 20 terlampaui semuanya. Ibu, terakhir harapannya apa, Bu, terhadap Regius Furniture Design ini? Oh ya, jadi untuk harapan saya sebagai seorang praktisi, peneliti, dan pengajar tentunya berharap redesign dengan konteks redesign ini bisa diterima pasar, tapi memang perlu pemahaman dan perlu publikasi, perlu sosialisasi, sehingga pemanfaatannya ini maksimal. Jadi kalau seorang desainer disuruh membuatkan desain reuse, kita harus mungkin bisa ditawarkan sebagai jasa desain reuse khusus ya. Jadi ada masyarakat yang membutuhkan menggunakan jasa desainer khusus reuse. Karena tidak semua orang reuse-nya bahan bakunya sama. Mereka beda-beda. Jadi ada reuse bola tenis, ada reuse kayu-kayu bekas, ada reuse mungkin kain-kain yang tidak terpakai, mungkin ada juga reuse kain ulos, kain jari-jari yang kepakai, mungkin ada kayu-kayu yang bambu-bambu, atau hutan-hutan yang sisa-sisa, sehingga bisa digunakan, diadaptasi ke dalam desain yang fungsional ya, seperti itu. Luar biasa pembicaraan. Saya sebenarnya masih pengen ngobrol banyak lagi, menarik banget. Jadi saya kepentingannya berarti gue untuk duit karena di sini tadi, tapi ternyata kayaknya sih harus kuliah 1 semester atau 2 semester diisi ketemu sama Bu Siti Badriah. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini pembicaraan kita bermanfaat untuk masyarakat, terutama khusus untuk mahasiswa, untuk teman-teman dosen, dan untuk publik nasional internasional pada umumnya. Ibu, terima kasih kehadirannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.